Halo, selamat datang. Kita semua pasti pernah ya ngerasa susah banget mau ngubah kebiasaan. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar kerangka kerja super keren dari bukunya James Clear, Atomic Habits. Ini tuh buku panduan buat bikin perubahan-perubahan kecil yang hasilnya luar biasa. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas apa aja? Kita mulai dari kekuatan perbaikan 1% yang sering diremehin. Terus, kita bongkar kenapa sistem itu lebih penting dari sekedar tujuan. Kita juga bakal ngerti psikologi di balik setiap kebiasaan. Dan yang paling penting, saya bakal kasih 4 aturan simpel buat ngerancang hidup yang lebih baik. Pertama-tama, kita bahas sebuah ide yang mungkin kedengerannya agak aneh nih. Kalau kesuksesan yang masif itu ternyata bukan lahir dari aksi yang masif juga. Semuanya berawal dari angka ini. Cuma 1%. Coba bayangin, gimana kalau Anda bisa jadi 1% lebih baik dalam satu hal setiap hari? Disinilah keajaibannya. Ini namanya efek gabungan atau compounding effect. Perbaikan kecil yang cuma 1% tiap hari, kalau dikumpulin setahun, itu bukan bikin Anda 365% lebih baik, tapi 37 kali lipat lebih baik. Anggap aja ini kayak bunga majemuk, tapi buat pengembangan diri. Jadi, ini bukan soal satu usaha besar yang heroik. Lupakan itu. Ini soal tindakan-tindakan kecil yang kita lakuin secara konsisten, yang numpuk dari waktu ke waktu. Mau contoh nyata? Lihat tim sepeda Inggris. Dulu mereka itu biasa-biasa aja. Terus, tahun 2003, mereka menerapkan filosofi penghimpunan perolehan kecil. Artinya, mereka perbaiki semua hal kecil sebesar 1%. Mulai dari jok sepeda yang dibikin lebih nyaman, sampai ngecat interior truk tim jadi putih biar debu lebih gampang kelihatan. Hasilnya, gila, mereka mendominasi total di Olimpiade dan kejuaraan dunia selama 1 dekade penuh. Nah, perbaikan-perbaikan kecil yang konsisten ini, itulah inti dari sebuah sistem. Dan ini membawa kita ke gagasan kunci berikutnya. Kita sering banget fokus ke tujuan, padahal yang sebetulnya jauh lebih penting itu sistemnya. Gini, tujuan itu bagus buat nentuin arah. Tapi sistem, itulah yang beneran bikin kita maju. Coba deh pikirin, pemenang dan pecundang itu seringkali punya tujuan yang persis sama. Yang beda, sistem mereka. Kalau kita cuma fokus sama tujuan, ada masalahnya. Kebahagiaan kita jadi ditunda. Nanti deh senengnya kalau udah capai target. Terus kalau targetnya udah tercapai gimana? Ya udah berhenti. Beda sama sistem. Sistem itu dirancang buat pertumbuhan yang terus-menerus, bukan perubahan sesaat. Oke, terus gimana cara bangun sistem yang lebih baik? Pertama, kita harus ngerti dulu cara kerja dasar dari sebuah kebiasaan. Ternyata, setiap kebiasaan yang kita punya, mau itu baik atau buruk, semuanya ngikutin 4 langkah ini. Ada pemicu, terus muncul keinginan, lalu kita lakuin aksinya, dan terakhir kita dapat hadiah atau ganjaran. Contoh paling gampang, cek HP. HP geter, itu pemicunya. Kita jadi penasaran pengen lihat. Itu gairahnya. Kita ambil HP-nya, itu tanggapannya. Dan rasa penasaran kita hilang, itu ganjarannya. Pola ini jalan otomatis puluhan kali sehari, tanpa kita sadari. Nah, sekarang bagian serunya. Kita bisa pakai lingkaran kebiasaan tadi jadi sebuah kerangka kerja yang praktis banget buat ngebangun kebiasaan baik dan ngehancurin kebiasaan buruk. Ada 4 aturan simple yang bisa kita pakai buat ngehack lingkaran kebiasaan tadi. Gampang banget diingat. Jadikan terlihat, jadikan menarik, jadikan mudah, dan jadikan memuaskan. Kaidah pertama, menjadikannya terlihat. Intinya, atur lingkungan kita biar mendukung. Misalnya, mau rutin olahraga pagi, siapin baju olahraganya dari malam sebelumnya taruh di tempat yang kelihatan. Sebaliknya, mau berhenti ngemil, jangan taruh toples kue di meja tamu, sembunyiin aja. Bikin yang baik kelihatan, bikin yang buruk hilang. Kaidah kedua, menjadinya menarik. Otak kita itu ngejar yang namanya dopamin atau rasa senang. Jadi, coba deh gabungin kebiasaan yang perlu Anda lakukan dengan sesuatu yang Anda suka lakukan. Contohnya, saya hanya boleh dengerin podcast favorit saya pas lagi lari pagi. Dijamin lari paginya jadi ditunggu-tunggu. Lanjut, kaidah ketiga, menjadikannya mudah. Jangan bikin ribet, energi kita terbatas. Di sini ada yang namanya aturan 2 menit. Mau mulai meditasi, nggak usah target 30 menit, cukup 2 menit aja. Kuncinya itu memulai. Sebaliknya, buat kebiasaan buruk jadi susah. Misalnya, cabut kabel TV dan remote-nya disimpan di laci setelah nonton. Dan yang terakhir, kaidah keempat, menjadikannya memuaskan.
Biar sebuah kebiasaan nempel, kita harus ngerasa puas setelah ngelakuinnya. Ganjaran langsung itu penting banget. Salah satu cara paling gampang, lacak kebiasaan Anda di kalender. Kasih tanda checklist setiap berhasil. Percaya deh, ngelihat rentetan checklist tanpa putus itu rasanya memuaskan banget. Oke, sistemnya udah perfect, aturannya udah dijalanin. Tapi gimana caranya biar kita bisa terus konsisten, terutama pas semangat awal-awal udah mulai hilang? Apa sih ancaman paling besar buat kesuksesan? Jawabannya bukan kegagalan, seperti yang mungkin banyak orang kira. Ancaman yang sebenarnya itu jauh lebih halus, lebih nyeleneh. Ancamannya adalah kebosanan. Yup, benar, rasa bosan. Waktu sebuah kebiasaan udah jadi otomatis, rasanya udah nggak seru lagi. Nah, di titik inilah banyak orang menyerah. Kunci kesuksesan jangka panjang itu justru adalah jatuh cinta sama proses pengulangan itu sendiri. Inilah bedanya antara amatir dan profesional. Profesional itu tetap berpegang sama jadwalnya, bahkan di hari-hari di mana mereka lagi gak mood. Mereka gak nungguin motivasi datang. Mereka jatuh cinta pada prosesnya, bukan cuma pada hasilnya. Jadi itulah inti dari Atomic Habits. Ini bukan soal transformasi besar-besaran dalam semalam, tapi soal perbaikan-perbaikan kecil yang konsisten, yang dibangun di atas sebuah sistem yang cerdas. Pertanyaan pamungkasnya bukan lagi apa tujuanmu, tapi apakah kamu sudah jatuh cinta pada prosesnya? Karena disitulah hasil yang luar biasa itu benar-benar tercipta.